Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh mendekati harta anak yatim. Kalau perlu kita harus menyantuni anak yatim. Nggak boleh memakan harta anak yatim. Malah sebaliknya kita harus bisa menyantuni, menjadi pengasuh anak yatim. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku beserta pengasuh anak-anak yatim di dalam surga besok seperti hakada. Rasulullah mengacungkan dua tangannya, jari tengah sama jari telunjuk sambil merenggangkan sedikit seperti ini. Kedekatanku besok, kata Rasulullah, bersama pengasuh-pengasuh, penyantun-penyantun anak yatim. Dua. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Si'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alhu fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalid ya hasanal fi'alid ya qa'imun bil zawali mubdam lam yadhal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna بنور الفهم والحفظ ورزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل محمد يا رب صل عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه
أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 151. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Kalau Kanjeng Nabi Musa terkenal dengan perintah 10 dari Allah, the 10 commandment. Ada 10 perintah Allah. Di dalam Islam juga ada 10 wasiat dari Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, sampaikan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atlu, aku bacakan, ma apa-apa barang harrama rabbukum alaikum, yang diharamkan oleh Tuhan kalian, alaikum, atas kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, ta'alau, kemarilah kalian. Ta'alau, ala, a'la itu tinggi. Marilah kalian supaya tinggi derajat kalian. Atlu, aku bacakan, bukan qiraah. Walaupun sama-sama maknanya membaca, atlu sama qiraah beda. Qiraatil Quran, tilawatil Quran. Namun yang dipakai untuk musabaqah adalah musabaqah tilawatil Quran, bukan qiraatil Quran. Ada penekanan di sini tentang atlu. Atlu ini membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk agar supaya dijalankan setelah dipahami. Apa saja 10 wasiat dari Allah agar kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ditinggikan derajatnya oleh Allah, tambah qorib dengan Allah, tambah dekat dengan Allah. Dibacakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ma harrama rabbukum alaikum, apa-apa yang diharamkan Tuhan kalian, alaikum, atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, bahwasanya janganlah mensekutukan kalian bihi, dengannya, dengan Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidain ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian berlaku baiklah. Yang ketiga, wa taqtulu auladakum min imlaqin, dan janganlah membunuh kalian auladakum, terhadap anak-anak kalian, min imlaqin, karena kalian khawatir bisa menjadi miskin kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah, Allah lah yang memberi rezeki kalian, wa iyyahum, dan juga mereka anak-anak kalian. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah mendekati kalian kepada perbuatan yang keji, yaitu zina, ma dhahara minha wa ma batan, baik zahir maupun batin. Yang kelima, wala taqtulun nafsa billati wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah membunuh kalian kepada jiwa seseorang, allati, yang haramallahu illa bil haqq, yang Allah mengharamkan, siapa Allah, illa bil haqq, kecuali dengan hak.
yaitu kisos. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum itu semua, wassaqum diwasiatkan untuk kalian bihi dengannya, la'allakum ta'qilun agar kalian menggunakan akal kalian, biar cerdas akalnya. Itu baru disebutkan ada 5. Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, dengan kedua orang tua harus berbuat baik. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak-anak karena takut miskin. Yang keempat, tidak boleh berzina, mendekati zina. Yang kelima, tidak boleh membunuh orang. Ada 5. Yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Tak boleh otak-atik hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan tujuan untuk kebaikan si yatim, hatta yablugha ashuddah, sampai si yatim sampai pada umur yang dewasa. Yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah, sempurnakanlah takaran wal mizan dan timbangan bil qisti dengan adil. La nukallifu nafsan illa usaha, dan Allah tidak akan membebani seseorang illa usaha, kecuali dengan kekuatannya, kemampuannya. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan jikalau qultum berkata kalian, fa'dilu maka berkata yang adillah kalian, walau kana dza qurba, walaupun terhadap keluarga dekat kalian. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu, dan jikalau berjanji dengan Allah, aufu maka penuhilah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah bagi kalian wassaqum, wasiat bihi dari Allah, la'allakum tadhakkarun agar kalian ingat atau menjadi peringatan buat kalian. Dan yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini jalanku, ini agamaku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'u maka ikutilah jalan yang lurus. Yang ke-10, wala tattabi'us subulah, dan jangan ikutilah jalan selain yang lurus, fatafarraqu bikum an sabilih, yang mana jalan itu akan membuat perceraian kalian an sabilih, dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah wasiat bagi kalian bihi dengannya, la'allakum tattaqun agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi ada 10 wasiat dari Allah untuk kita semua, agar kita diangkat derajat kita oleh Allah, lebih qorib dengan Allah. Dan itu yang kita usahakan selama ini, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ta'alau, marilah, kesinilah kalian, agar kalian ditinggikan derajatnya oleh Allah. Atlu, aku akan bacakan
ma harrama rabbukum alaikum, apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian, alaikum, atas kalian. Jadi Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wasiat ini. Apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, agar kita derajatnya ditinggikan oleh Allah, tambah dekat dengan Allah. Apa yang pertama? Allah tusyriku bihi syai'an, bahwasanya janganlah kalian tusyriku bihi, menyekutukan kalian bihi dengan Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wala tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kalian menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali Allah memberi petunjuk sebelum dia meninggal dunia, sebelum nafas sampai di kerongkongan, dia bisa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya, karena Allah Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, penerima taubat, pemaaf yang maha Rahim, yang maha kasih sayang. Jadi yang pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah tasbih, inilah pensucian jiwa, agar tidak ada ketergantungan di dalam hati kita kepada selain Allah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Jadi nggak boleh kita mempertuhankan selain Allah. La ilaha illallah. Tak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah tauhid. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat tauhid itu mahal harganya. Jangan sampai kita meremehkannya. Karena di zamannya Rasulullah, tatkala mengumandangkan kalimat tauhid, nyawa taruhannya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kita harus berlaku baik. Wabil walidaini ihsana, ihsana di sini bukan sekedar baik, tapi kebaikan yang berlipat ganda. Jadi ihsana di sini kalau dicontohkan, anak yang mempunyai sifat ihsana ini tatkala diperintahkan oleh kedua orang tuanya, taruh telur ini di atas meja, taruh telur ini di atas meja. Terus kalau orang yang hasan, yang hanya baik, dia akan mengambil telur itu dan diletakkan di atas meja. Itu namanya hasan, baik, anak baik. Tapi kalau ihsana, tatkala diberi perintah oleh kedua orang tuanya, letakkan telur ini di atas meja. Anak yang mempunyai jiwa ihsana ini, tatkala dia mau meletakkan telur di atas meja, dia berpikir ini telur bisa gelundung. Apa yang diperbuat oleh anak yang ihsana ini? Dia akan mengambil mangkok atau piring,
untuk supaya telur yang diletakkan di atas meja tetap dalam keadaan aman. Jadi diambil mangkok, terus telurnya ditaruh di atas mangkok dan posisinya tetap di atas meja. Itulah ihsan. Jadi dengan kedua orang tua kita harus ihsan. Bukan hanya baik tapi double kebaikannya. Kenapa di sini kok bukan wa ilal walidain? Bukan kepada kedua orang tua, namun bil walidain. Dengan, berarti kita tidak bisa lepas dengan ridho dari kedua orang tua. Jadi kalau kalian ingin sukses, dunianya ingin sukses, akhiratnya ingin sukses, tidak boleh lepas dari kedua orang tua. Apa yang dicari? Ridho dari kedua orang tua. Karena ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, nggak boleh lepas. Ridho Allah fi ridhal walidaini. Dan sebaliknya, wasuhdullah fi syuhdil walidaini. Ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tua, dan ingat murkanya Allah juga berada pada murka kedua orang tua. Gak boleh lepas. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kalau kita ingin dibahagiakan hidupnya oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah, ingin disejahterakan oleh Allah, ingin disukseskan oleh Allah, tidak boleh lepas dari ridho kedua orang tua. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsana, kita harus berbuat baik atau berbakti. Ya. Jadi gak boleh lepas. Kita dengan ridho kedua orang tua tidak boleh lepas. Kalau kita tidak punya apa-apa sekarang untuk kita balaskan kepada kedua orang tua, minimal kita nelpon, kita memberi kabar kepada kedua orang tua kita dengan kabar yang mengembirakan. Jangan dibalik, tatkala hidup kita susah kita nelpon orang tua sambat. Bu, Pak, aku hidupnya di sini Soro, gajiku kecil, terus kadang ditipu, sama mandornya nggak dibayar gajinya, sambat, nggak boleh. Kita harus ihsan. Jangan sampai membuat hati kedua orang tua kita menjadi sedih. Beri informasi yang baik-baik, sampaikan yang baik-baik. Alhamdulillah Bu, sekarang pekerjaan saya sudah lancar. Saya sekarang sudah jadi supervisor. Saya sudah buka usaha sendiri. Kalau kerja, kalau lagi sekolah, alhamdulillah sekarang saya sudah paham. Ulangan kemarin dapat nilai 100. Sampaikan yang baik-baik, yang membuat hati kedua orang tua kita menjadi bahagia. Tandanya kita nggak boleh sambat, nggak boleh ngeluh. Kalau sambat dan ngeluh, langsung kepada Allah, bangun jam 2 pagi nangis sejadi-jadinya kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, minta jalan keluar kepada Allah. Allah pasti akan memberi jalan keluar. Syaratnya wabil walidaini ihsan, dan dengan kedua orang tua berbaktilah kalian. Tanya informasi minimal 1 minggu sekali. Gimana kabarnya Bu? Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar Mae? Bu, Pak?
Sehat-sehat li, awakmu piye? Alhamdulillah sehat bu. Kerjaanmu piye? Alhamdulillah lancar. Kamu ngekos nanti saiki di Amam pakai bu. Di Amam diajak untuk sholat berjamaah, ya. Diajak mengaji. Itu yang harus disampaikan kepada kedua orang tua. Karena semua orang tua tidak pandang bulu menginginkan anak-anaknya sukses, menginginkan anak-anaknya hidup sejahtera, bahagia, selamat. Semua orang tua, bahkan kedua orang tua mendambakan, menginginkan anaknya harus lebih sukses dari dirinya, harus lebih hebat dari dirinya. Itulah orang tua, terutama dalam hal akhiratnya. Di sana piye nak sholatnya? Alhamdulillah. Di sini sholatnya berjamaah bu. Senang, bahagia orang tuanya. Sudah anaknya sukses pekerjaannya, sholatnya terjaga, tenang kedua orang tuanya. Itulah ihsan. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh dan janganlah membunuh kalian auladakum pada anak-anaknya kalian min imlaki, karena dikhawatirkan kalian anak-anaknya nanti menyebabkan kalian jatuh miskin. Anaknya nggak disekolahkan, ya, karena takut miskin. Nanti kalau dibuat biaya sekolah ini, nanti hartaku habis, aku nggak bisa muter. Ini jiwa-jiwa jahiliyah, membunuh anak, jiwa-jiwa jahiliyah. Hati-hati kita sebagai orang tua, jangan juga mempunyai jiwa-jiwa jahiliyah, ya. Membunuh anaknya, bukan membunuh fisiknya kalau zaman now, tapi membunuh karakternya, membunuh jiwanya. Kalau urusan keduniaan disekolahkan, dikursuskan, diprivatkan, namun kalau hal ke akhirat, ngajinya tidak diprivatkan, ya. Tidak dipondokkan. Hati-hati. Dikhawatirkan kita sebagai orang tua termasuk orang tua jahiliyah yang membunuh jiwa-jiwa anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Hati-hati. Kita sekolahkan tinggi-tinggi, mencarikan sekolah favorit. Jangan lupa kalau bisa dipondokkan, biar sama-sama dapatkan, dunianya dapat, akhiratnya dapatnya. Gak usah khawatir, asalkan jangan membunuh anak-anak kalian. Gak usah khawatir kata Allah, asal jangan membunuh jiwanya, jangan membunuh fisiknya. Dipateni temenan. Kayak orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jangan khawatir, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberi rezeki kalian dan Allah yang memberi rezeki mereka, anak-anak kalian. Sudah ada takarannya masing-masingnya. Sudah ada rezekinya masing-masing. Kita hanya menjalankannya. Terus setelah kita jangan mensekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga tidak boleh membunuh anak-anak kita, baik fisik maupun karakternya, jiwanya. Dan yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan
dan jangan mendekati fawahisah, perbuatan yang menjijikkan, yaitu zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Jangan mendekati zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang menjijikkan, ya. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, itulah zina. Jauhi zina. Jangan mendekati, apalagi melakukan. Mendekati saja haram, apalagi melakukan. Ma zahara minha wa ma batan, baik zahir fisik maupun batin, menghayal boleh, ya. Menghayal nggak boleh. Seandainya si A itu jadi pacarku, tak cium pipinya, hidungnya tak pites-pites, itu namanya menghayal terhadap mendekati perzinahan. Apalagi secara zahir, berzinah temenan, ngambung temenan, nyubit temenan, nggak boleh. Zahir batin kita nggak boleh mendekati zina, nggak boleh. Ada yang halal kok milih yang haram. Dijauhinya perzinahan, dijauhi, menjijikkan dan buruk jalannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Yang kelima, wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah membunuh kalian terhadap jiwa seseorang, terhadap seseorang allati harramallahu illa bil haqq, yang mana diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Jadi nggak boleh kita mateni wong, dia kan membunuh keluarga saya kan harus balas dendam. Tidak boleh, ya. Kecuali bilhaq, dengan hak, yaitu hukum kisos. Walaupun hukum kisos nggak boleh kita yang membunuhnya, namun pemerintah yang melaksanakannya, hukum kisos. Jadi di Mekah itu ada namanya, di Jeddah itu ada namanya Masjid Kisos. Jadi setiap hari Jumat, setelah Jumatan itu ada hukuman kisos. Ada pancung, ada gantung, ada potong tangan. Jadi kalian besok kalau dimampukan oleh Allah, umroh maupun haji, amin. Besok kalian kalau dimampukan oleh Allah, umroh maupun haji, amin. Sempatkan Jumatan di Masjid Kisos dekat Jeddah, satu kali aja. Habis itu menyaksikan kisos, potong tangannya. Potong tangan 3 juta aja udah dipotong tangannya. Tangannya sampai nyuri duit, nyuri emas senilai 3 jutaan atau 2.600.000 berapa gitu, udah potong tangannya, ya. Apalagi lebih sampai 4.600.000 nyuri di Indomaret, semua dipotong tangannya, ya. Terus memperkosa, digantung, membunuh, dipenggal kepalanya, ya. Terus yang zina muhson, punya suami terus berzina dengan laki-laki lain, itu hukumannya dirajam, ya. Laki-laki juga gitu. Laki-laki punya istri berzina dengan perempuan lain, itu namanya zina muhson,
hukumannya dirajam sampai mati. Jadi ada kubangan, ada cekungan tanah, ada lubang tengah-tengah, dimasukkan orangnya, tinggal kepalanya tok, leher ke atas, dipendam tubuhnya, tinggal kepalanya tok sama leher. Habis itu dilempar sama batu-batu sampai ini, gede-gede sampai mati, sampai hancur kepalanya. Ya. Itulah wasiat yang kelima. Tidak boleh kita membunuh orang lain tanpa hak. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah kalian diwasiatkan kepada kalian bihi dengan 5 wasiat itu, la'allakum taqilun, agar kalian bisa berpikir menggunakan akal sehat kalian. Ya. Apa yang berzina kalau dengan nikah bisa jadi halalnya. Zina itu haram, dipermudah sekarang. Dengan 100.000 sudah halal. Ngapain pilih jalan yang buruk, yang menjijikkan? Ya. Mending nikah saja, dihalalin, ya. Dilamar dengan bismillah, ya. Dihalalin dengan Al-Fatihah. Tolong pondok belasnya. Wala taqrabu malal yatimi, dan jangan dekati malal yatimi, mal harta anak-anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali harta anak yatim itu dikelola menjadi lebih baik lagi, tambah banyak lagi. Misalkan ada anak yatim, anaknya orang kaya nih, adanya punya uang triliunan, ya. Dikelolakan oleh yang mengasuh, oleh pamannya, oleh siapapun. Apalagi yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, misalkan, dikelolakan, hartanya itu boleh. Tapi kalau menggerogoti hartanya anak yatim, finnar, masuk neraka jahanam, disetrika besok punggungnya kalau berani-berani memakan harta anak yatim. Nanti setelah dikelola dengan baik, perusahaannya dikelola dengan baik, hartanya dikelola dengan baik, bertambah, besok hatta yablugha asyuddahu, ketika sampai dia pada umur yang dewasa, sudah cerdas dia, sudah lulusan S1, sudah berpengalaman, kemudian hartanya itu disampaikan, diberikan kepada anak yatim yang sudah dewasa, sudah bisa mengelola harta warisannya, ya. Yang keenam, yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan penuhi, sempurnakan kailah takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qisti, dengan cara adil, ya. Jadi kalau sekarang takaran itu pakai tempat itu loh, tempat ada literannya, ada literan berapa liter beli beras, itu sempurnakan betul-betul, dipreskan. Nggak boleh kita kurangi, nggak boleh kita mencurangi atau mencuri. Di dalamnya dikasih tempelan dengan warna yang sama, dinaikkan hanya beberapa mili saja, nggak ketok oleh manusia, tapi oleh Allah. Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Jiwa-jiwa seperti ini nyuri-nyuri takaran, ya, nyuri-nyuri timbangannya banyak di YouTube, timbangannya diceceli paku, ya. Hal-hal yang kecil seperti ini kalau dibiarkan akan fatal akibatnya. Hartanya tidak barokah, hartanya haram karena hasil mencuri. Pasti keluarganya tidak akan bahagia, pasti jiwanya tidak akan tenang. Bil qisti itu dengan adil. Adil maksudnya di sini sama-sama
membahagiakan, sama-sama menyenangkan. Biasanya kalau orang yang beriman pantang mencuri, bahkan orang yang beriman itu menambahinya, bukan dikurangi, malah menambahi. Kalau ingin hartanya barokah, sering-seringlah menambahinya. Sudah ditimbang beli berapa kilo? 1 kilo. Dilihat timbangannya 1 kilo ya, tak tambahi. Terus senang yang membelinya. Yang menjual senang juga, karena yang diharapkan dari Allah adalah keberkahan. Jadi kalau ciri-ciri harta yang barokah itu, satu, membuat dia bahagia dan juga membuat orang lain bahagia. Yang kedua, harta itu bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itulah namanya barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi harta yang barokah itu membuat dirinya bahagia dan bisa membuat orang lain bahagia, bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lainnya. Itu namanya barokahnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan ingat, tidak Allah membebani seseorang illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupannya. Sudah berhati-hati semua nimbangnya. Kalau misalkan nimbang beras cuma kurang 2 butir atau 1 butir, itu memang di luar kekuasaannya ya. Allah tidak akan membebani dengan dosa karena ketidaksanggupannya. Bilqis ini udah luar biasa, apalagi ditambahi nit bonus buat jenengan. Ini kelihatan, ini kan 1 kilo nih, tambahin lagi. Senang bahagia, itulah barokah. Ciri-cirinya harta yang barokah, membuat dirinya bahagia dan juga orang lain bahagia, membuat bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya harta barokah. Yang keberapa itu? 7. Yang ke-8, wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan jikalau berkata kalian fa'dilu, makalah berkata dengan adil, enggak boleh ngurangi, enggak boleh melebih-lebihkan ya. Yang pas, yang adil omongannya itu dulu. Enggak boleh nambah-nambahin, jangan suka nambahin ya. Apalagi ngurang-nguranginya. Kalau bisa yang adil, yang pas, gak usah ditambah-tambahin. Nanti jadi gosip, ya, jadi ghibah. Kalau nambah-nambah itu, ngurang-ngurangi juga jadi fitnah. Hati-hati kalau berkata dengan perkataan yang adil, ya. Gak usah nambah-nambahin. Karena mau kerjasama nambah-nambahin. Kamu nanti kalau naruh modal ke aku, naruh modal 250 juta, nanti ini keuntungannya setiap bulan 50 juta misalkan. Padahal belum dilakukan, cuma dia meng-up saja, nambah-nambahi supaya berinvestasi, naruh modalnya terhadap usahanya. Gak boleh yang adil ya. Ini diperkirakan pengalaman saya kemarin dengan modal 250 juta itu dapat 20 juta. Tapi aku akan maksimalkan dengan strategi yang baru, dengan usaha yang baru, dengan pengalaman yang baru. Ini insya Allah bisa sampai 50 juta. Kalau pengalaman yang kemarin hanya 20 juta. Namun setelah ada tambahan ilmu kemarin, aku ikut privat nih, aku ikut seminar nih, ini bisa aku maksimalkan sampai 50 juta. Katakan yang adil, seadil-adilnya, sejujurnya, walaupun itu terhadap keluarga
sendiri. Masa sih awakmu nggak percaya sama aku lu dulurmu, aku lu kakakmu. Nggak boleh seperti itu. Maksa-maksa nggak boleh ya. Walaupun terhadap keluarga sendiri. Kalau nggak percaya aku, kon percaya di sopo maneh, aku lu dulurmu. Ya. Itu yang ke-8, yang ke-9. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian dengan Allah aufu maka penuhilah. Janji apa nama Allah? Penuhi. Ya Allah, kalau aku besok lulus dengan juara 1 nih, aku akan puasa 1 minggu. Itu namanya berjanji, bernazar kepada Allah, berjanji kepada Allah. Tatkala juara 1 sungguhan, ranking 1 sungguhan, kemudian penuhi janjinya. Aufu, penuhilah janji kalian terhadap Allah. Puasa temenan 7 harinya. Janji apa lagi dengan Allah? Ya Allah, kalau anakku bisa hatam 30 juz, aku akan umrohkan. Setelah anaknya hatam 30 juz, diumrohkan. Aufu, penuhilah janjinya dengan Allah. Setiap kita sholat, kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Menanda menjadi Gusti buktikan, penuhi janji kalian. Janji kita harus dipenuhi kepada Allah, karena Allah pantang mengingkari janji. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah untuk kalian, wasaqum wasiat untuk kalian bihi, dengan wasiat berapa itu? 4. La'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadi pengingat, menjadi peringatan buat kalian. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan memakan harta anak yatim. Jangan sembarangan mencuri, nggak boleh mencuri timbangan, mengurangi takaran ya. Nggak boleh berkata dusta, tidak adil walaupun terhadap keluarga. Dan kalau berjanji, punya nazar, punya janji kepada Allah, harus dipenuhi. Hati-hati kalau berjanji dengan Allah terus tidak dipenuhi, karena Allah pantang ingkar janjinya. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya ini sirati, jalanku, kata Allah, agamaku, yaitu agama Islam. Agama Islam itu mustaqimah, lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus, jalannya Allah ya. Sirotol mustaqim, jalannya yang lurus, yang lebar ya. Jangan sampai menyempitkan agamanya Allah. Agamanya Allah itu jalannya luas, jalannya lebar, nggak boleh disempitkan. Wala tattabi'us subulah fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyebabkan perpecahan kalian, perceraian kalian, ansabilih, dari jalannya Allah. Mustaqimah, sirotol mustaqim itu jalannya yang luas, yang lebar, gak boleh menjadi sempitnya, luas. Mau agama apapun, terutama agama Islam, ada alirannya, keorganisasian, ada NU, ada Muhammadiyah, nggak boleh gontok-gontokan ya. Ada Jamaah Tabligh ya, ada LDII,
disesuaikan dengan keyakinan kalian masing-masing. Ya, namanya Shiratal Mustaqim, itulah jalannya Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah itu semua untuk kalian. Wasaqum diwasiatkan untuk kalian, bihi dengannya. Tak boleh kita memilih jalan perpecahannya, pengerusak, tak boleh. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sedangkan takwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Sudah jelasnya. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sirron wa alaniyatan, baik itu dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, secara zahir maupun batinnya. Jadi ada 10 wasiat dari Allah untuk kita. Yang pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, kepada dengan kedua orang tua kita harus berbuat baik, berbakti. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak-anak kita karena takut miskin, baik membunuh fisik maupun karakter atau jiwanya. Yang keempat, nggak boleh mendekati zina. Yang kelima, nggak boleh membunuh orang sembarangan tanpa haknya. Yang keenam, tidak boleh mendekati harta anak yatim. Kalau perlu kita harus menyantuni anak yatim, nggak boleh memakan harta anak yatim. Malah sebaliknya, kita harus bisa menyantuni, menjadi pengasuh anak yatim. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku beserta pengasuh anak-anak yatim di dalam surga besok seperti hakada. Rasulullah mengacungkan dua tangannya, jari tengah sama jari telunjuk sambil merenggangkan sedikit seperti ini. Kedekatanku besok, kata Rasulullah, bersama pengasuh, penyantun anak yatim. Dua, ya. Gak ada hubungannya sama paslon nomor 2, bukan, ya. Terus yang ketujuh, kita harus penuhi, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Nggak boleh mencuri, ya. Nggak boleh mencuri timbangan, nggak boleh mencuri takaran. Yang kedelapan, tak kala kita berbicaralah yang jujur, yang adil. Yang kesembilan, kalau berjanji dengan Allah harus ditepatinya. Itulah namanya amanah. Kalau berjanji jangan berdus, jangan mengingkari kalau berjanji. Itu dengan Allah, dengan orang mukmin sama. Makanya kita, tak kala kita berjanji kemudian mengingkari, itu termasuk jiwa-jiwa munafik. Ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadza wa idza gimana ciri-cirinya?
Orang munafik idza haddatsa kadzab wa idza ayatul munafiki salatun. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, apa? Itu salah semua tulisannya. Wa idza gimana? Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab, idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ya. Bukan fa'ada. Ya. Di ciri-cirinya orang munafik, ketika berkata, berbicara, dia berdusta. Ketika berjanji, dia ingkar. Ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Hati-hati. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan yang ke-10, kita tidak boleh mengikuti jalan yang menuju perpecahan, menuju permusuhan, menuju kebencian. Karena itu semua tidak akan membahagiakan. Ya. Kasihan melihat orang yang selalu cemberut, melihat orang yang selalu dalam keadaan benci, lihat wajahnya, lah kasihannya, cemberut, merengut, tidak ada kebahagiaan kecuali kesenangan. Sedangkan kesenangan itu melampiaskan dari hawa nafsunya, itu namanya senang. Kalau bahagia murni, kebahagiaan dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ikuti, laksanakan wasiat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu ada 10 wasiat agar kita diangkat derajatnya oleh Allah, dibahagiakan, diselamatkan oleh Allah, disejahterakan hidupnya, damai batinnya, hatinya, dari dunia sampai akhirat. Ada 10 wasiat dari Allah. Yang pertama, tidak boleh mensekutukan Allah. Yang kedua, dengan kedua orang tua kita harus berbakti. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak-anak kita. Yang keempat, tidak boleh mendekati zina. Yang kelima, tidak boleh membunuh sembarangan tanpa hak. Yang keenam, tidak boleh mendekati, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, memenuhi takaran dan timbangan. Yang kedelapan, kalau berbicara harus jujur, adil. Yang kesembilan, kalau berjanji dengan Allah harus ditepati, harus dipenuhi proses untuk memenuhinya. Yang ke-10, jangan mengikuti jalan-jalan
perpecahannya, agar hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, sukses, sejahtera, damai hidupnya di dunia sampai akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mampu melaksanakan 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.